Sahabat BDKA, pertualangan kita sampai di hari ke-405. Tentunya sudah banyak janji Allah serta penggenapannya yang diberitakan. Namun masih ada yang belum kita dengarkan. Tetap mohon Tuhan menjauhkan kita dari pikiran yang salah dalam menghayati serta menghidupi Injil. Kiranya Tuhan memakai waktu yang pendek ini untuk berkata-kata dan memperbaharui kita. Tepat sekali. Dan bagaimana kalau kita tidak buang waktu dan segera dengarkan uraian 2 Tawarik 33 secara cermat dan teliti. Shalom adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di dalam acara berpetualang dalam kerajaan Allah. Anak-anak, pelajaran kita kali ini adalah banyak rakyat yang menentang raja. Pelajaran ini diambil dari kitab 2 Tawarik 33 ayat ke-13 sampai ke-20. Mari sebelumnya kita tentunya harus minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa dan tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami kembali lagi bersyukur Tuhan. Tuhan terus berkenan kepada kami, anak-anak Tuhan, untuk memanggil kami, untuk boleh kami diberi firman Tuhan di dalam hidup kami ini Tuhan. Tolonglah jam di hadapan kami ini, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap telinga dan setiap hati anak-anak Tuhan yang boleh mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan membuka hati dan memasukkan firman-Mu di dalam hati kami dan boleh melaksanakannya sesuai dengan pertolongan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam di hadapan kami ini dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, yang lalu kita sudah belajar tentang seorang raja yang sudah bertobat. Ingat raja siapa? Betul, ya, Raja Manasye yang sudah bertobat. Ya, sudah beriman kembali di dalam Tuhan. Manasye setelah bertobat, sekarang dia sadar dia harus memerintah dengan baik. Bukan memerintah rakyatnya saja dengan baik, tapi dia juga harus memerintah dirinya sendiri, takluk di bawah firman Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kuasa padanya untuk memimpin umatnya. Ya, kembali anak-anak. Sekarang tidak menyembah patung lagi. Ya, tahu Allah yang sejati. Ya, kembali menyembah Tuhan Allahnya. Dan kota Yerusalem sekarang yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh Asyur, sekarang dia tahu dia harus perkuat. Tentara-tentara banyak dikirim, banyak menjaga di seluruh kota, di pojok-pojok kota, di seluruh Yehuda untuk menjaga sekarang dari serangan siapa sebelumnya, yaitu bangsa Asyur yang dengan mudah mengalahkannya, sekarang dengan kuat menjaga. Tetapi anak-anak, dia punya akar dosa dulu ya, akar dosa kesalahannya yaitu apa? Menyembah bukan kepada Tuhan sebagai hukum yang pertama. Sembahlah Tuhan Allahmu. Dia menyembah patung-patung, dewa-dewa berhala. Semua patung-patung dia buat sekarang bahkan di dalam rumah Tuhan. Dan sekarang dia cabut semua patung-patung di dalam rumah Tuhan itu yang banyak. Dia buang keluar Yerusalem. Berikut dengan semua ada mezbah, peralatan, patungnya, semua dia buang. Dan dia memulihkan kembali rumah Tuhan sesuai dengan aturan dan kehendak Tuhan. Ia sungguh hatinya kembali menyembah Tuhan Allah yang sejati dengan cara sesuai yang Tuhan perintahkan. Mempersembahkan korban-korban syukur, mempersembahkan korban-korban perdamaian di atas mezbah Tuhan. Wah,
pada masa pemulihan ini, anak, surga terbuka lagi untuk rakyat Yehuda. Benarkah Manasye dapat dengan tuntas memulihkan seluruh bangsa Yehuda kembali untuk menyembah kepada Tuhan? Bisa nggak ya? Seluruh rakyatnya. Sungguh anak-anak, hal ini tidak mudah. Sangat sulit dituntaskan karena apa? Sudah begitu lama. Raja Manasye itu menyesatkan bangsanya yang dulu dilakukan pada bangsanya. Karena apa? Ternyata tidak semua rakyat sekarang, rakyat Yehuda ini taat pada dia. Menerima perintahnya. Hanya sebagian mungkin yang dekat-dekat. Tapi jauh dari di sana, di pojok-pojok sana, di atas bukit-bukit pengorbanan yang dulu, masih banyak rakyat yang penyembahannya tidak benar, yang merupakan dosa, yang mengandung bahaya dan mereka menjadi jauh dari Tuhan. Itu akibat terlalu lama Manasye menyesatkan rakyatnya. Sehingga apa? Sekarang dia sudah lebih tua. Dia tidak dapat dengan tuntas memulihkan seluruh rakyatnya kembali bertobat pada Tuhan. Kenapa? Kenapa anak-anak? Itulah sebagian besar hidupnya Manasye diberi tugas, diberi anugerah yang besar dari Tuhan. Memimpin rakyatnya tetapi membawa rakyatnya hidup dalam dosa dan kejahatan. Melawan Tuhan. Maka anak-anak menyedihkan ya. Sekalipun Manasye sudah tua, dipakai Tuhan. Ketika dia sudah tua, tentunya jikalau sudah tua sudah waktunya dipanggil Tuhan. Ia meninggal, sekalipun ia meninggal dalam iman kepada Tuhan. Tapi bagian yang gelap, yang panjang, kejahatan di dalam kehidupannya itu sudah mempengaruhi nasib banyak rakyat Yehuda. Hal itulah yang menjadi sebab bangsa Yehuda saat itu menjadi sesuatu yang matang untuk mendapat penghukuman. Dan justru bukan setelah pertobatan Raja Yehuda. Tapi begitu banyak anak-anak yang tidak tuntas oleh Raja Yehuda ini. Dia meninggal dalam iman, tetapi rakyatnya masih banyak yang belum beriman pada Tuhan. Demikianlah anak-anak, maka yang terlebih penting apa dari pelajaran ini? Yang terlebih penting, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini yang panjang ini. Apakah pendek, apakah panjang? Kita tidak tahu. Tapi kehidupan kita ini bisa dipakai untuk Tuhan. Bagaimana kita dipakai untuk Tuhan menjadi berkat sepanjang umurmu? Apakah dalam waktu kamu yang sudah saat-saat terakhir, kamu mempersiapkan waktu kamu masa anak-anak, belajar dan terus Tuhan pakai sejak anak-anak. Dan pada masa tua kamu terus Tuhan pakai. Sehingga menjadi saksi Tuhan, sehingga dipakai menjadi berkat bagi Tuhan. Nah anak-anak, itulah pelajaran sampai di sini kali ini. Biarlah menjadi sungguh-sungguh kita beriman, sungguh-sungguh kita mengerti bagaimana kita menjalani hidup yang Tuhan berikan pada kita. Mari anak-anak, kita menjawab Tuhan dengan kita berdoa kepada Tuhan. Lipatkan tangan, kita bicara dari hati kita kepada Tuhan.
Kembali Tuhan, terima kasih jikalau Tuhan memperingatkan kami melalui cerita kehidupan Raja Manase. Tuhan, tolonglah setiap kami anak-anak yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun orang tua kami adalah anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh memimpin setiap hati kami anak-anak yang Tuhan sudah masukkan di dalam rencana kekekalan Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan sudah menyingkapkan firman Tuhan, keindahan firman Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau menjawab. Tolonglah kami yang lemah ini. Lengkapi kami dengan senjata firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menghadapi kehidupan ini yang Tuhan berikan. Kami boleh memakainya sungguh-sungguh dalam tuntunan firman Tuhan saja. Kiranya Engkau mendengar doa kami Tuhan. Karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terpujilah Tuhan yang tidak hanya membuat perut kita kenyang, namun hati kita juga senang. Kita semakin kagum dan terpesona, bukan? Atau biasa-biasa saja? Kalau kita mengerti yang benar, maka teman-teman akan tersungkur kagum. Lihatlah bagaimana Manasye yang jahat itu bisa meninggal dalam iman. Anugerah Allah bisa mengalahkan dosa dan pemberontakannya. Sekalipun demikian, bagian gelap dari kehidupannya menyebabkan Yehuda matang dalam penghukuman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maukah jadi berkat bagi orang lain? 2 Raja-Raja 21 ayat 18-26 serta pasal 33 ayat 21-25. Salam sejahtera.